Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bertemu Bapak Ibu calon guru penggerak untuk hari ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini saya lihat mukanya nih segar-segar semua walaupun kita lakukan siang hari ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bahagia. Salam dan bahagia. Bahagia. Ada yang baru saya lihat ini mukanya Pak Inanga. Kayaknya ada sesuatu yang baru deh. Iya Pak, iya Ibu. Iya Bu. Pak Inang. Iya Bu. Udah Hari raya operasi ada yang baru. Iya. Ya baik Bapak Ibu, saya izin berbagi layar ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah ya, Bu, baik, sudah. Bapak. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan presentasi ya di sesi 2 ya Bapak Ibu. Di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini saya Hasriani Bu akan membersamai Bapak Ibu dalam ruang kolaborasi ini. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan mengupas tentang modul 1.2 di mana sesinya itu ruang kolaborasi. Nah, di sini jumlah jamnya 3 JP ya Bapak Ibu. Nah, adapun agenda kita hari ini yaitu pembukaan, ini refleksi nanti di terakhir ya Bapak Ibu, kemudian aktivitas yaitu presentasi. Kemudian kita akan mereview aktivitas pembelajaran kedua dan penutup. Nah, kita akan memulai ya Bapak Ibu di sesi pembukaan. Nah, sebelumnya itu, karena ini sudah siang mungkin ada yang mengantuk ya Bapak Ibu. Ya, sudah makan siang tadi Bapak Ibu? Belum Bu. Belum. Ada yang belum? Ada yang belum? Belum Bu. Tapi Saya masih nunggu sudah kiriman ini. Tapi walaupun ada yang belum makan, tetap semangat ya Bapak Ibu. Karena ini semangat dulu berkolaborasi Bapak Ibu ini. Bagaimana kita semangat, kita mau melihat dulu fokusnya Bapak Ibu. Nah, coba diperhatikan di sini ya Bapak Ibu. Ini berapa Bapak Ibu? 1. Iya, ini kalau ini diperhatikan tangan saya Bapak Ibu. Ya. 1. Ya. Nah, Ibu berapa ini? Banyak. 1 kali 1. 1. 2. 1. 2. Ibu bilang perhatikan tangan. Perhatikan tangan. Fokus ini Bu Ica, ini ada yang tidak fokus. 1 kali 1 berapa Pak Inanga? Ya. 1 kali 1 berapa Pak Inanga? Waduh, kalau 1 kali 1 biasanya anak saya jawab 4 ya Bu. Ada yang terdapat ini tidak fokus ya, artinya apa yang biasanya kita katakan itu seperti apa yang kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau mengecek bagaimana fokusnya Bapak Ibu supaya tidak ada yang mengantukkan. Ini kita lakukan siang ya Bapak Ibu. Ya, karena sudah semangat, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Mungkin Pak Inanga karena ada di muka ini lain ya mungkin bisa memimpin doa kita hari ini. Terima Silakan, kasih Pak. Bu Fasilitator, Bu Hasri sudah begitu memperhatikan saya gitu ya. Begitu juga teman-teman yang lain. Mari untuk memperlancar kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Pak Inanga sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya memberikan satu gambar ya. Di sini tebak gambar. Mungkin ada yang bisa menebaknya Bapak Ibu? Ada yang bisa? Terima kasih Bu Fasilitator. Ini satu kata Bapak Ibu. Ini hewan ya. Satu kata. Gajah.
Gajah. 100 untuk Ibu. Gajah. Yang lain bagaimana Bapak? Kok bisa gajah? Ada Nah, ini hanya kan itu. maka itu dicoret nanya menjadi ga. Meja, dicoret meja menjadi ja. Meja berarti gajah ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Bawang. Sama-sama Ibu. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, yang dimana nantinya Bapak Ibu calon guru penggerak bisa merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan diskusi ya Bapak Ibu, bagaimana kita berkolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas diskusi ini. Kemudian adapun skenario pembelajarannya yaitu pembukaan sudah tadi ya Bapak Ibu. Itu 15 menit, kemudian nantinya yang kedua adalah presentasi kelompok. Nah, kemudian yang ketiga kita akan lakukan refleksi dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini Bapak Ibu seperti kegiatan kita sebelumnya kita buat kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan kelasnya, apa ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah pas Ibu. Cukup. Sudah cukup ya. Ya, jadi Sudah nanti Bapak Ibu diharapkan semua berpartisipasi aktif ya Bapak Ibu. Kita saling menghargai, kalau ada yang bertanya menjawab, yang lain mendengarkan ya dengan mute-kan mic-nya ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang berpendapat bisa nanti raise hand terlebih dahulu. Kemudian kamera selalu tetap on ya Bapak Ibu. Sudah sepakat kita hari ini? Sepakat Ibu. Begitu kita upload dulu ya Bapak Ibu, itu pertanda kita akan menyepakati kesepakatan kelas kita hari ini. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kegiatan diskusinya kemarin Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Lancar, alhamdulillah. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah lancar. Kelompoknya Pak Inengah sudah selesai ya? Ya, sudah Bu. Tadi rapi-rapikan sedikit paginya Bu. Oh iya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Artinya kita persiapkan sebelum kita presentasi hari ini. Kelompoknya Pak Imada? Sudah? Sip Bu, sip. Oke, kelompok 3, kelompoknya Ibu Wawan sudah? Siap Bu, sudah. Iya, baik Bapak Ibu, kalau sudah siap kita akan memulai diskusi kita hari ini, presentasinya ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya membacakan dulu ya rubrik penilaian di ruang kolaborasi ini. Yang pertama adalah bagaimana kontennya ya Bapak Ibu. Dari bagaimana isi kontennya, kemudian yang kedua bagaimana Bapak Ibu menyampaikannya nanti ya. Kemudian yang ketiga bagaimana desainnya, bagaimana kombinasi warnanya dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu bagaimana ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi di sini ada waktunya ya Bapak Ibu. Jadi usahakan tugasnya nanti dikumpul sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di sini saya bacakan dulu bagaimana aturan untuk presentasinya Bapak Ibu. Nah, di sini masing-masing kelompok melakukan presentasi karya yang sudah dibuat. Kemudian kelompok lain memberikan umpan balik secara konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan. Kemudian hasil revisinya diunggah di LMS. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke sesi presentasi hari ini. Mungkin ada dari kelompok 2 ya memulai. Baik. Sudah, Bu. Saya persilahkan kepada Pak Imada, yang lain bisa menyimak. Mungkin nantinya akan ada pertanyaan ataupun tambahan ya Bapak Ibu. Silakan Pak Imada. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya bukan tugas saya ini, tugas kami karena kelompok kita. Tugas kelompoknya Pak Imada ya. Jadi jangan sampai saya dikira mengambil hak cipta sendiri nanti. Betul, Teman-teman saya bisa timpuk saya di belakang nanti Bu. Oke, jadi ini hasil diskusi kami mengenai peran dan nilai guru penggerak. Mohon di scroll ke bawah Ibu.
Oke, stop Bu, di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Iya, terima kasih. Jadi menurut kelompok kami, ya peran guru penggerak itu satu sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian kedua menggerakkan komunitas praktisi, ketiga menjadi coach bagi guru lain, keempat mendorong kolaborasi antar guru, kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian nilai-nilai yang harus dimiliki ini oleh seorang guru penggerak, apa itu nilainya adalah 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, ya. Jadi kemudian 4. Inovatif, 5. Berpihak pada murid. Ya. Nah, peran dan nilai guru penggerak. Ya, jadi menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini lebih banyak sharing pengalaman ya, bagaimana menjadi tim pengembang kurikulum di sekolah, kemudian strategi yang diterapkan di sekolah sehingga berjalan lancar. Kemudian berikutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nanti kita ini sebagai guru penggerak setelah terjun, sebelum tamat pun atau setelah nanti apalagi setelah lulus, ya harus bisa menggerakkan komunitas di komunitasnya masing-masing. Kemudian, nah ini lagi, paling tidak menjadi coach bagi rekan sejawat guru-guru kita di sekolah. Ya, kalau guru senior mungkin agak sulit, tapi kalau guru muda semestinya bisa, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian jadi kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi nanti bisa dilakukan melalui grup-grup kecil. Kita bisa membuat komunitas praktisi yang kecil-kecil saja, mungkin grup ngopi, ngorte pinggir kali ya, Pak Edi ya. Ngorte pinggir kari sambil ngopi, gitu ya. Itu kalau kita ngorte itu ngobrol bahasanya, kalau kita di Bali. Ngobrol pinggir kali sambil ngopi, karena dengan suasana yang nyaman dan santai akan keluar ide-ide yang bagus. Nah, jadi sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih untuk fasilitas waktunya. Terima kasih kelompoknya Pak Yuda ya. Kelompoknya Pak Imade sudah memaparkan peran-peran sebagai guru penggerak yang nantinya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada. Ya, sudah ada yang raise hand ternyata ya. Silahkan Pak Inenga. Baik, teman-teman, dan terima kasih buat kelompoknya Pak Made sudah presentasi yang cukup bagus ya. Begitu juga Bu Fasilitator, hebat sekali dalam fasilitasi kami. Ya, jadi saya tertarik tadi dan bagaimana kita menerapkan nilai yang belum begitu ini ya di sekolah, yaitu tentang reflektif, Bu. Mungkin itu diberikan penguatan sedikit. Ya, terima kasih Pak Inenga atas pertanyaannya ya. Mungkin dari kelompoknya Pak Imade. Untuk kelompok kami, Bu Wawang yang bertugas merespon, menjawab. Oh iya, ada yang bertugas menjawab ya Pak Imade. Ya, silahkan Ibu Wawang. Aduh, terima kasih banyak Pak Imade atas lemparan pertanyaannya. Aduh, luar biasa. Mohon maaf Pak Inenga, boleh diulangi? Ini tentang implementasi reflektif tentang ini guru penggerak itu. Oh iya, mohon izin menjawab dan mohon diluruskannya Ibu Fasilitator Ya. kalau jawaban saya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Reflektif tadi ya Pak ya, kata kuncinya reflektif untuk dalam guru penggerak seperti itu ya? Iya, baik. Di sini kenapa guru penggerak mungkin harus mempunyai peran atau nilai reflektif Bapak dan Ibu? Karena guru penggerak itu nanti ke depannya diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran baik pada siswa maupun pada guru-guru yang lain. Harus mampu berefleksi. Refleksi ini nanti akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, akan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang sudah baiknya nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya guru penggeraknya bisa berefleksi, bisa mengaplikasikan refleksi pada setiap kegiatan, setiap pembelajaran, maka merdeka belajar itu pasti akan terwujud.
meskipun tidak langsung, sedikit demi sedikit, karena tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, mana yang sudah baik, seperti itu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wawan. Ya, betul sekali yang dikatakan Ibu Wawan tadi ya, bahwa kita memang sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak nantinya ini dalam melakukan perannya ya, harus memang selalu melakukan namanya refleksi ya Pak Inengah. Jadi dengan refleksi ini kita bisa membuka diri, kita bisa memaknai suatu pengalaman, kita bisa melihat apa sih yang sudah baik dan apa yang harus kita perbaiki lagi, karena namanya kita melakukan sesuatu mungkin kita tidak melihatnya langsung, tapi kita harus memang melakukan refleksi untuk melihat apa-apa yang harus kita perbaiki. Seperti itu ya, Pak Inengah? Baik, siap. Iya. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Sudah cukup Ibu. Ya, sudah cukup ya. Ya. Dari kelompok 1 saya kira sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1, luar biasa pemaparannya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kelompok 2. Ya, waktu dan kesempatan dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya, luar biasa Bapak Ibu hari ini ya. Baik Bapak Ibu, kita akan beralih ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ya, sudah ya kelompok 3, akhirnya sudah kita menyelesaikan semua 3 kelompok, sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya. Sudah Bu. Setelah kita melihat tadi presentasi dari kelompok dari Bapak Ibu, itu luar biasa sekali ya tugas-tugasnya. Nah, di sini kita mempelajari modul 1.2 itu Bapak Ibu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi kedepannya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak kan nantinya bukan lagi calon ya, tapi guru penggerak. Nah, olehnya itu Bapak Ibu harus mengetahui peran apa sih yang akan saya lakukan nantinya. Nah, ini nilai-nilai apa yang harus saya miliki untuk memiliki peran tersebut ya Bapak Ibu. Misalnya kita bisa menjadi coach bagi guru lain, atau ada komunitas praktisi di sekolahnya ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita menggerakkan komunitas praktisi, bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran, itu yang terutama, dan bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan kepada siswa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Bisa, Bu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, kita akan melakukan refleksi dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berikan jambor ya. Nanti Bapak Ibu akan mengisi jambornya. Bisa dibuka Bapak Ibu? Ibu mohon maaf, saya barusan terlempar. Mau dicoba dibuka dulu. Ya. Jadi untuk slide yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, apa yang didapatkan atau apa yang dipelajari dari modul 1.4. 1.2 ya Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang masuk ini? Bisa kita lihat bersama ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Nah, apa yang didapatkan atau apa yang dipelajari pada modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini sudah ada yang menuliskan 5 nilai guru penggerak. Kemudian memahami nilai dan peran guru penggerak. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan. Nah, memahami nilai dan peran guru penggerak, siapa ini Bapak Ibu? Siapa yang menuliskan ini? Memahami nilai dan peran guru penggerak. Ini tidak ada namanya. Bisa satu, Pak Mai, Bapak Ibu. Oh ya, Pak Inanga ya? Ya. Iya, silakan Baik. Pak Inanga.
Di sini saya menuliskan memahami nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, jadi setelah kami diskusi dan banyak juga mendapatkan masukan dari teman-teman bahwa penting sekali kita memiliki nilai-nilai guru penggerak ya, seperti bagaimana kita melatih kemandirian, reflektif, yang paling berdampak kepada murid, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Karena ada pepatah mengatakan kalau kita ingin berjalan jauh maka kita bersama-sama, kalau ingin kita cepat ya sendiri bisa. Itu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Inangan ya. Berarti yang sudah didapatkan itu bagaimana memahami nilai ya dari guru penggerak itu ya Pak Inangan. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi saya rasa kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi, ini peran guru penggerak sudah bisa kita lakukan semua. Bagaimana kita menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Bapak Ibu, bagaimana bisa menjadi coach bagi guru lain, ini memang harus kita berkolaborasi Bapak Ibu dengan rekan sejawat dan seluruh stakeholder di sekolah ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, baik Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, nanti tugas yang dipresentasikan hari ini Bapak Ibu kan tadi mendapatkan tambahan, ada umpan balik dari rekan-rekan CGP yang lain ya. Nah, nanti itu diperbaiki tugasnya Bapak Ibu, kemudian tugasnya diupload di LMS ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk di demonstrasi kontekstual ya. Setelah ruang kolaborasi kita alur merdeka ya Bapak Ibu. Ya, sudah dipahami pasti semua. Setelah kita di ruang kolaborasi, kita nantinya akan masuki lagi di alur demonstrasi kontekstual. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tadi berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa lagi setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik Bapak Ibu, saya minta Ibu Wawan lagi. Tadi kan sudah Pak Inang ya. Ibu Wawan lagi menutup doa. Aduh, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bapak Ibu semua mohon izin untuk memimpin doa. Alhamdulillah kegiatannya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu silakan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Bu Wawan sudah memimpin doa bersama kita. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri, ini alangkah baiknya kita selalu berfoto dulu ya. Oh, Pak Inanga? Ada Pak Inanga yang mau disampaikan? Oh, tidak ada ya. Mengingatkan di foto itu, Bu. Kita berfoto dulu ya. Tampilkan gaya-gaya cantik Bapak Ibu. Silahkan Ibu. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas keaktifan dan atensi Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, waktu yang mempertemukan kita, waktu juga lah yang memisahkan kita untuk sementara ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu.